11 Juni 1962. Tengah malam menyelimuti Pulau Alcatraz dalam keheningan. Di dalam penjara paling terkenal di Amerika, 3 narapidana menyelinap keluar dari sel mereka, meninggalkan hanya kepala palsu dari plester yang dicat untuk mengelabui para penjaga. Mereka memanjat lewat ventilasi, menuruni dinding benteng, lalu menghilang ke dalam perairan Teluk San Francisco yang gelap membeku untuk tidak pernah terlihat lagi. Apakah mereka tenggelam, direnggut arus ganas, ataukah mereka berhasil melakukan hal yang mustahil, melarikan diri dari penjara yang dulu dijuluki tak mungkin ditembus? Inilah kisah pelarian penjara paling berani dalam sejarah. Pelarian dari Alcatraz. Pulau Alcatraz berdiri terisolasi di tengah Teluk San Francisco, sekitar 2 km dari pantai kota San Francisco. Dikelilingi arus kuat dan air yang membeku, yang membuat pelarian nyaris mustahil. Tebing berbatu itu dijuluki The Rock, diubah menjadi penjara federal dengan keamanan maksimum pada tahun 1934 di puncak Perang Amerika melawan kejahatan. Dirancang untuk menahan penjahat paling berbahaya di negeri itu. Alcatraz memperoleh reputasi menyeramkan sebagai penjara pamungkas. Teluk yang dingin dan berombak, ditambah kabut tebal dan arus tajam, membuat gagasan melarikan diri tampak seperti bunuh diri. Bangunan penjara itu sendiri dibangun dengan keamanan maksimum. Didesain layaknya benteng. Dinding beton tebal dan jeriji baja, menara penjaga yang ditempatkan secara strategis, serta aturan penghitungan narapidana yang konstan. Gangster ternama seperti Al Capone dan George Machine Gun Kelly pernah dipenjara di Alcatraz. Begitu juga penjahat terkenal Robert Stroud, si legendaris Birdman of Alcatraz. Disiplin di sana sangat keras, dan hak istimewa sangat terbatas, memperkuat citra pulau itu sebagai akhir dari garis hidup para kriminal paling kejam di Amerika. Sejak 1934 hingga penutupan penjara pada 1963, sebanyak 36 narapidana mencoba melarikan diri dalam 14 upaya terpisah. Dan tidak satupun yang diketahui berhasil mencapai kebebasan. Hampir semuanya tertangkap kembali atau tewas dalam percobaan. Pada awal 1960-an, Alcatraz hampir identik dengan penjara tak tertembus, tempat di mana harapan untuk kabur dimaksudkan untuk mati di balik jeri. Namun sehebat apapun pengamanan Alcatraz, penjara itu tidak sepenuhnya bisa menghancurkan kecerdikan para narapidana yang nekat. Pada 1961-62, 4 tahanan Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin, dan Allen West mulai merencanakan hal yang tak terpikirkan. Kabur dari penjara yang konon mustahil untuk ditembus. Masing-masing dari mereka memiliki sejarah keberanian dan perlawanan yang akan menjadi kunci dalam upaya ini. Frank Morris diduga sebagai otak kelompok tersebut. Seorang kriminal kakahan dengan kecerdasan luar biasa. Yatim piatu sejak usia 11 tahun. Masa mudanya dihabiskan berpindah-pindah antara panti asuhan dan rumah rehabilitasi, dan ia pertama kali dihukum atas tindak kriminal di usia 13 tahun. Dalam tahun-tahun berikutnya, ia berulang kali ditangkap atas berbagai pelanggaran, mulai dari pemilikan narkotika hingga perampokan bersenjata. Yang lebih penting, Morris memiliki reputasi sebagai ahli pelarian. Ia pernah berhasil kabur dari beberapa penjara sebelum akhirnya dikirim ke Alcatraz. Ia tiba di pulau itu pada Januari 1960. Setelah berulang kali mencoba kabur dari institusi lain, tepat jenis tahanan beresiko tinggi yang memang dimaksudkan untuk ditahan di Alcatraz. Pejabat federal menganggap Morris sangat cerdas. IQ-nya dilaporkan 133, kecerdikan inilah yang akan sangat membantunya dalam merancang pelarian. John William Anglin dan Clarence Anglin adalah 2 bersaudara tak terpisahkan dan menempuh jalan kejahatan bersama. Mereka tumbuh sebagai 2 dari 14 anak dalam keluarga petani miskin di Georgia, lalu mulai merampok bank pada 1950-an. Kedua bersaudara ini dikenal sering mencoba melarikan diri dari penahanan setiap ada kesempatan.
Setelah perampokan bank tahun 1958 di Alabama membuat mereka dijebloskan ke penjara federal, John yang lahir tahun 1930 dan Clarence yang lahir tahun 1931 akhirnya dipindahkan ke Alcatraz. Sebagian karena riwayat percobaan pelarian mereka. Di The Rock, mereka ditempatkan di sel yang bersebelahan dan ikatan erat mereka terbukti sangat penting dalam menyusun rencana kabur. Seperti Morris, mereka cerdik dan gelisah, selalu haus akan kebebasan. Ellen West adalah anggota keempat dari tim pelarian, meskipun pada akhirnya tidak berhasil ikut kabur. West adalah seorang pencuri mobil dengan catatan panjang. Ia telah ditangkap lebih dari 20 kali sepanjang hidupnya. Yang penting, ia juga memiliki riwayat mencoba melarikan diri. Pada 1957, setelah percobaan kabur dari penjara di Florida, West dikirim ke Alcatraz untuk menyelesaikan hukuman 10 tahun atas pencurian mobil. Dijelaskan oleh sesama napi sebagai pribadi impulsif dan kadang menyulitkan, West tetap menjadi bagian penting dalam rencana pelarian. Ia ditempatkan di sel dekat Frank Morris dan saudara Anglin, sehingga mudah baginya untuk bergabung dalam konspirasi itu. Menariknya, Morris dan kedua saudara Anglin sudah saling mengenal dari masa penahanan mereka sebelumnya di penjara federal. Mereka pernah bertemu di Atlanta dan Florida, dan pertemuan kembali di Alcatraz memungkinkan mereka segera memperbaharui kerjasama. Menjelang akhir 1961, keempat pria ini, Morris, John Anglin, Clarence Anglin, dan Ellen West, berdiri bersama-sama di sel yang bersebelahan membagi satu tekad, melakukan yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya dan melarikan diri dari Alcatraz. Mulai akhir 1961, keempat narapidana itu memulai rencana pelarian yang sangat rumit yang memerlukan 6 bulan persiapan diam-diam. Itu dimulai dari sebuah kesempatan. Setiap sel memiliki kisi ventilasi kecil di dinding belakang, tepat di bawah bak cuci, berukuran sekitar 6 inci kali 9 inci. Ventilasi ini terbuka ke koridor utilitas yang tidak dijaga dan berjalan di belakang blok sel. Jika para tahanan bisa memperbesar bukaan itu cukup untuk merayap lewat, mereka akan mendapat akses ke ruang tersembunyi di belakang sel, tempat sempurna untuk pangkalan sementara pelarian. Malam demi malam, dengan redupnya cahaya lampu sel, Frank Morris dan rekan-rekannya bekerja merongrong beton di sekitar kisi-kisi itu, berhati-hati agar seluruh tindakan tetap rahasia. Untuk mewujudkan mereka, mengandalkan kecerdikan dan alat improvisasi. Seorang napi menemukan beberapa bilah sawagan bekas yang dibuang di koridor utilitas, dan kelompok itu perlahan mengumpulkan apa yang diperlukan untuk membobol dinding. Mereka mencuri sendok logam dari ruang makan dan membuat bor tangan sederhana dari motor penyedot debu yang rusak. Dengan alat-alat ini, para tahanan dengan sabar membuat lubang-lubang kecil melingkar setiap bukaan ventilasi, melemahkan beton. Sedikit demi sedikit, mereka memecah dan mengukit dinding yang sudah korosi. Setelah berminggu-minggu kerja melelahkan, mereka berhasil melepas seluruh bagian dinding di sekitar setiap ventilasi, menciptakan lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Para napi kemudian menutupi pekerjaan yang sedang berlangsung dengan kamuflase. Siang hari, mereka menutupi lubang-lubang itu dengan karton yang dicat atau apapun yang bisa mereka temukan, sehingga tampak seperti dinding utuh. Suara tak terhindarkan selama konstruksi rahasia ini. Jadi mereka merancang cara untuk menutupinya. Dentingan logam pada beton dan dengung bor rakitan mereka dibungkamkan oleh rutinitas harian penjara. Saat jam musik, Frank Morris memainkan akordeon keras di selnya, menggunakan sesi musiknya sebagai kamuflase untuk suara penggalian. Suara latar obrolan narapidana dan radio yang menyala juga membantu menenggelamkan bunyi kerja mereka. Dengan cara ini, kuartet itu bekerja malam demi malam tanpa membuat penjaga di blok sel curiga.
Setiap pagi, mereka membuang puing beton ke dalam kantong sampah atau menyeramnya ke toilet, menghapus jejak kemajuan. Menjelang awal 1962, lubang di belakang sel keempat konspirator itu akhirnya cukup lebar untuk dilalui manusia. Satu persatu, para tahanan mulai menjelajahi ruang di baliknya. Bukaan ventilasi itu mengarah ke sebuah koridor utilitas yang kotor dan tak dijaga, tepat di belakang deret sel mereka. Lorong bayangan ini menjadi jalan menuju kebebasan di dalam penjara. Dari koridor utilitas, mereka bisa memanjat jaringan pipa dan mencapai tingkat atas blok sel yang tak terpakai. Pada dasarnya, ruang loteng di atas sel. Di sana, mereka mendirikan bengkel rahasia tersembunyi dari pandangan penjaga. Malam demi malam, setelah penghitungan napi terakhir, para pria itu merayap keluar dari sel ke koridor, memanjat ke puncak blok sel dan bekerja di bengkel darurat mereka, merangkai alat dan perlengkapan untuk pelarian. Selama berbulan-bulan, para pelarian bekerja metodis di bengkel rahasia ini mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 jas hujan tua, dicuri sedikit demi sedikit atau dipungut dari napi lain, dan mengubahnya menjadi pelampung darurat buatan sendiri dan sekoci rakit berukuran sekitar 6 kali 14 kaki. Menggunakan lem dan benang yang dikeluarkan penjara, mereka menjahit bahan jas hujan yang diberi lapisan karet untuk menutup jahitan agar kedap air. Mereka memanfaatkan panas dari pipa uap terdekat untuk melakukan semacam vulkanisasi, pembakaran jahitan, sehingga sekoci dari jas hujan itu bisa menahan udara tanpa lecet. Hasilnya adalah sekoci inflasi besar dan beberapa rompi pelampung yang terbuat dari karet jas hujan dan dipersiapkan dengan amat rahasia di atap penjara. Selain itu, mereka mengimprovisasi alat-alat penting lain. Mereka membuat dayung menang dari kayu lapis bekas dan sekrup yang dicuri dari bengkel penjara. Mungkin yang paling jenius, mereka menemukan cara untuk mengembus sekoci mereka dengan cepat pada malam pelarian. Morris mendapatkan sebuah konsertina lama, alat musik seperti akordeon kecil, dan tim mengubahnya menjadi pompa udara. Konsertina modifikasi ini bisa dipasang ke katup sekoci dan dengan menggerakkan bellows-nya, mengisi sekoci dengan udara secara cepat. Morris teliti dalam persiapannya. Ia bahkan mengambil ide dari majalah di perpustakaan penjara. Pada suatu ketika, ia menemukan artikel tentang membuat rompi penyelamat di Popular Mechanics dan tulisan lain tentang navigasi dengan bantuan lampu suar pesisir di Sports Illustrated. Ini memberi mereka tips berharga untuk perlengkapan dan rute yang direncanakan. Menjelang Juni 1962, mereka telah menimbun perlengkapan pelarian yang mengesankan di bengkel tersembunyi. Rompi pelampung buatan sendiri, sekoci rakit yang sudah dirangkai penuh, dayung, dan cara mengisi perahu udara mereka. Pada saat yang sama, para perencana meronda cari jalan keluar dari bangunan penjara itu sendiri. Di atas blok sel, sekitar 30 kaki, ini adalah pintu terakhir mereka menuju kebebasan. Salah satu kepala boneka palsu yang dibuat para tahanan menggunakan plester, cat, dan rambut nyata yang kemudian ditemukan dari sel Frank Morris. Decoy semacam ini dipakai untuk mengelabui penjaga saat pemeriksaan tempat tidur di malam hari. Untuk menunda penjaga menyadari bahwa mereka sudah pergi, tim pelarian juga membuat kepala-kepala palsu yang menyerupai manusia dan merencanakan meninggalkan mereka di ranjang. Patung kepala itu dibentuk dari campuran seperti pasta, terdiri dari sabun, serbuk semen atau debu konkrit dan kertas toilet, sehingga memiliki konsistensi mirip papier-mâché. Setelah dicetak, setiap kepala dicat dengan warna kulit dari toko perawatan untuk terlihat semirip mungkin. Untuk rambut, para napi menempelkan guntingan rambut yang dikumpulkan dari lantai tukang cukur. Sentuhan terakhir adalah membuat mata dan detail wajah lainnya, sehingga boneka-boneka itu tampak hidup. Mereka menempatkan kepala palsu itu dengan bantal dan pakaian terlipat di bawah selimut untuk menirukan tubuh. Dalam cahaya remang-remang,
Seorang penjaga yang mengintip akan melihat apa yang tampaknya napi yang sedang tidur. Tipu muslihat ini dimaksudkan memberi para pelarian waktu berharga sebelum ada yang menyadari mereka hilang. Menjelang awal Juni 1962, setelah setengah tahun persiapan yang melelahkan, Frank Morris, John Angelin, Clarence Angelin, dan Alan West akhirnya siap melaksanakan rencana mereka. Mereka telah diam-diam memperlebar ventilasi sel, membuat sekoci dan rompi pelampung, merangkai alat, dan menyiapkan decoy cerdik, semuanya di bawah hidung para penjaga. Yang tersisa adalah menunggu momen yang tepat untuk mewujudkan skema nekat mereka. Malam telah larut pada 11 Juni 1962, malam ketika segalanya akan dipertaruhkan. Saat penjara mulai tenggelam dalam kegelapan, keempat konspirator itu menyiapkan persiapan terakhir mereka. Lampu padam pukul 9.30 dan blok sel jatuh sunyi kecuali langkah kaki penjaga sesekali. Di dalam sel mereka, Frank Morris dan saudara Anglin dengan tenang memulai rencana. Mereka menata selimut dan bantal di ranjang untuk meniru bentuk tubuh yang sedang tidur, lalu menempatkan kepala boneka di atas bantal untuk menyempurnakan ilusi mereka. Dalam cahaya redup, boneka itu tampak meyakinkan, memberi mereka waktu berharga hingga esok pagi. Dengan umpan sudah siap, Frank, John, dan Clarence Anglin menyelinap keluar melalui lubang di belakang sel menuju koridor utilitas untuk terakhir kalinya. Hampir seketika, rencana mereka menemui hambatan. Alan West tidak bersama mereka. West gagal menyelesaikan pelebaran ventilasi tepat waktu. Semen yang ia gunakan untuk menambal beton rapuh di sekitar lubang mengeras lebih cepat dari perkiraan, menjebak kisi ventilasinya. Saat yang lain pergi, West masih berada di selnya, panik memahat dinding yang membangkang. Ia berusaha memaksa tubuhnya melewati celah sempit, tetapi Morris dan saudara Anglin sudah bergerak maju tanpa dirinya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama dan mempertaruhkan keseluruhan pelarian. Dalam ketegangan itu, Alan West tertinggal masih mencakar dinding sel, sementara tiga rekannya terus maju tanpa dirinya. Di koridor sempit di belakang sel, Morris dan saudara Anglin berkumpul kembali, kini hanya bertiga. Mereka memanjat pipa saluran di dalam poros ventilasi menuju atap sambil menyeret karung berisi keperluan pelarian. Di puncak poros, mereka memanfaatkan hasil kerja sebelumnya. Dengan dorongan kuat, mereka menyingkirkan penutup ventilasi yang sebelumnya sudah dilonggarkan. Kisi matal itu terlepas dengan dentuman keras, dan tiba-tiba ketiga pria itu sudah merangkak keluar ke atap penjara. Suara kisi yang jatuh menggema ke seluruh pulau. Seorang penjaga mendengar suara itu, namun setelah menunggu sejenak dan tidak mendengar apa-apa lagi, ia mengabaikannya, mengira hanya bunyi biasa di malam hari. Luar biasa. Para pelarian tidak tertangkap. Suara krusial itu diabaikan begitu saja. Dalam lindungan gelap malam, Morris, John, dan Clarence bergegas menyeberangi atap penjara. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Sisi timur laut gedung utama penjara, dekat cerogong dapur. Di sana, sesuai rencana, mereka menemukan pipa besar yang membentang vertikal ke bawah hingga ke tanah. Dengan keberanian penuh, mereka meluncur satu persatu menuruni pipa setinggi 15 meter hingga mencapai tanah. Kini mereka berada di luar gedung utama penjara, berdiri di udara malam yang terbuka. Di depan mereka terbentang rintangan terakhir, pagar perimeter tinggi Alcatraz. Meski dalam kegelapan, mereka bergerak menuju pagar kawat setinggi 3,5 meter yang mengelilingi halaman penjara. Ada 2 lapis pagar, masing-masing dilengkapi kawat berduri di puncaknya. Morris dan saudara Anglin berhasil memanjat, kemungkinan menggunakan potongan kain atau kayu lapisi untuk melindungi diri saat melewati kawat berduri. Mereka jatuh di sisi lain, jantung berdegup kencang, namun tetap tak terdeteksi. Saat itu,
mereka telah melewati semua penghalang buatan manusia. Mereka sudah berada di luar penjara. Yang tersisa hanyalah perairan gelap Teluk San Francisco yang memisahkan mereka dari kebebasan. Trio itu bergerak menuju garis pantai timur laut Pulau Alcatraz, dekat suatu titik yang dikenal sebagai Little Alcatraz dan pembangkit listrik pulau. Lokasi ini dipilih dengan cermat. Titik buta, tak terjangkau sorotan lampu pencarian atau menara senapan penjaga. Di balik bayangan batu besar, mereka mengambil perbekalan yang telah disembunyikan. Dengan cepat, mereka membentangkan sekoci karet dan merakitnya. Lalu, mereka menggunakan pompa konsertina modifikasi untuk mengisi perahu hingga penuh. Dalam hitungan menit, perahu rakitan siap diluncurkan. Mereka mengenakan rompi pelampung buatan sendiri dan mengambil dayung kayu. Sekitar pukul 22.00, Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin mengangkat sekoci mereka ke tepi air. Sulit dibayangkan percampuran rasa takut dan tekad yang mereka rasakan saat bersiap mengarungi laut. Di kejauhan, lampu kota San Francisco berkilauan. Sangat dekat, hanya sekitar 2 km dari air yang dingin dan mematikan. Mereka tahu bahayanya arus kuat bisa menyeret mereka ke Samudra Pasifik dan suhu air 10 derajat Celcius bisa menyebabkan hipotermia hanya dalam hitungan menit. Namun, inilah momen mereka. Ketiga burunan itu naik ke sekoci karet, mendorongnya ke ombak, dan mulai mendayung ke dalam kegelapan. Rencana mereka, seperti yang kemudian diungkap Ellen West, adalah menuju ke Pulau Angel sekitar 3 km, lalu menyeberang ke daratan di bawah lindungan malam di mana mereka berniat mencuri mobil dan pakaian, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Saat sekoci itu menjauh dari tebing Alcatraz, ketiga pria itu lenyap di telan kabut dan kegelapan Teluk San Francisco. Bebas dari Alcatraz, namun menuju ketidakpastian yang berbahaya. Fajar 12 Juni 1962 membawa pemandangan mengejutkan di Alcatraz. Pukul 7.00 pagi, para penjaga yang melakukan penghitungan rutin tiba di 3 sel yang tampak masih ditempati napi sedang tidur. Frank Morris serta John dan Clarence Anglin tidak merespon panggilan bangun. Seorang penjaga, kesal, membuka sel Morris untuk membangunkannya, dan kepala tahanan itu menggelinding dari ranjang dan jatuh ke lantai, memantul kosong di atas beton. Penjaga itu terkejut dan panik. Kepala itu hanyalah boneka. Dalam hitungan menit, jelas bahwa 3 napi telah menghilang, hanya meninggalkan umpan yang dibuat dengan cerdik. Pelarian itu terbongkar, dan Alcatraz terjerumus dalam kekacauan. Penjara segera dikunci penuh. Sirine meraung, sementara petugas berlarian mencari tahu apa yang terjadi. Yang menyusul adalah salah satu perburuan terbesar dalam sejarah Amerika. Warden segera memberitahu FBI, US Marshals, Coast Guard, dan semua aparat penegak hukum di kawasan Teluk. Puluhan agen federal dan personel militer menyerbu Pulau Alcatraz, sementara kapal patroli dan helikopter menyisir perairan sekitarnya. Selama 10 hari, pencarian intensif dilakukan menyisir teluk dan garis pantai untuk mencari jejak para pelarian. Beberapa petunjuk menarik akhirnya ditemukan. Pada 14 Juni, sebuah kapal penjaga pantai menemukan dayung kayu terapung sekitar 200 meter dari pantai selatan Pulau Angel. Jenis dayung yang sama dengan buatan napi itu. Hari itu juga, pekerja di kapal dekat lokasi tersebut menemukan satu paket berisi surat dan foto yang terbungkus plastik, mengapung di wak air. Di dalamnya, ternyata ada foto keluarga dan informasi kontak milik saudara Anglin, barang-barang pribadi yang sangat mungkin mereka bawa saat melarikan diri. Seminggu kemudian pada 21 Juni, sebuah rompi pelampung buatan dari karet jas hujan
terdampar di tepi pantai dekat jembatan Golden Gate, sekitar 5 km dari Alcatraz. Bentuknya identik dengan rompi penyelamat yang dijahit para napi dari jas hujan. Hari berikutnya, sebuah rompi pelampung buatan lain ditemukan terapung di teluk tak jauh dari Alcatraz dengan tali pengikatnya masih terikat erat. Penemuan ini kuat mengisyaratkan bahwa sekoci mereka mungkin telah hancur atau bahwa mereka terpaksa membuang sebagian perlengkapan di air. Namun yang mencolok, tidak ada satupun jasad yang pernah ditemukan, dan sekoci itu sendiri tidak pernah berhasil dilacak meski pencarian besar-besaran dilakukan. Penyelidik menyusun kembali kemungkinan jalannya peristiwa berdasarkan bukti fisik dan keterangan dari Ellen West yang telah tertinggal di sel. Ellen West akhirnya bekerja sama sepenuhnya, menceritakan seluruh rencana kepada pihak berwajib. Meskipun dengan mudah ia mengklaim bahwa ide pelarian itu awalnya berasal dari dirinya. Menurut kesaksian West, rencana mereka adalah mendayung ke Pulau Angel, beristirahat, lalu menyeberang ke daratan Marin County di bawah lindungan malam, di mana mereka akan mencuri mobil dan pakaian untuk melanjutkan pelarian. Namun kenyataannya, tidak ada laporan pencurian mobil atau pakaian di wilayah tersebut dalam beberapa hari setelah pelarian, yang mengindikasikan bahwa Morris dan saudara Anglin mungkin tidak pernah berhasil mencapai daratan. Sejak awal, FBI cenderung menyimpulkan bahwa percobaan pelarian itu gagal di perairan mematikan teluk. Agen-agen berasumsi sekoci kemungkinan pecah diterjang arus deras melemparkan para pelarian ke laut dingin. Mereka menunjuk barang-barang pribadi yang ditemukan, seperti foto dan alamat milik saudara Anglin, sebagai bukti bahwa para buronan itu telah tewas. Barang-barang berharga ini jelas akan tetap mereka jaga jika masih hidup. Kenyataan bahwa benda-benda tersebut ditemukan terapung di teluk dianggap sebagai tanda bahwa benda itu hilang saat mereka tenggelam. Namun, karena tidak ada mayat yang langsung ditemukan, FBI harus tetap beroperasi dengan asumsi bahwa para narapidana mungkin saja berhasil mencapai pantai. Pencarian intensif pun berlanjut berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Laporan palsu dan rumor bermunculan. Laporan mobil curian ternyata tidak benar, dan cerita tak terverifikasi tentang pria misterius yang muncul di kota-kota lokal pun ditelusuri dan akhirnya dibantah. Seiring minggu berganti bulan, jejak itu semakin dingin. Dalam bulan-bulan dan tahun setelah Juni 1962, nasib ketiga pelarian itu menjadi salah satu misteri kriminal terbesar yang belum terpecahkan di Amerika. Apakah mereka tenggelam atau berhasil menaklukkan rintangan dan selamat? Pendapat publik terbelah. Pada Desember 1962, hanya 6 bulan setelah ketiga orang itu lenyap, seorang narapidana Alcatraz lainnya bernama John Paul Scott membuktikan bahwa melarikan diri dan berenang ke pantai tidak sepenuhnya mustahil. Scott berhasil merayap keluar melalui jendela dapur penjara dan berenang dari Alcatraz ke daratan sekitar 4,3 km menggunakan pelampung sayap yang terbuat dari sarung tangan karet berisi udara. Ia ditemukan setengah mati akibat hipotermia, terletak di bebatuan dekat Fort Point di bawah jembatan Golden Gate, tetapi ia selamat dari renang itu. Fakta bahwa seorang napi sendirian berhasil mencapai daratan dalam kondisi tersebut, meskipun hampir mati, memberi harapan bahwa Morris dan saudara Anglin mungkin juga berhasil dengan bantuan sekoci dan kerjasama mereka. Di sisi lain, kemungkinan jelas tidak memihak kepada ketiga pria itu. Airnya amat dingin, arusnya terkenal ganas, dan mereka memilih malam dengan arus pasang surut yang deras. Setelah menindaklanjuti seratusan petunjuk tanpa ada satupun laporan yang terkonfirmasi,
FBI semakin yakin bahwa para pelarian itu tewas. Selama 17 tahun, FBI terus menyelidiki kasus ini, mengejar setiap tip yang muncul, mulai dari dugaan penampakan di Texas dan Florida, hingga rumor keberadaan mereka di Amerika Selatan, namun tak satu pun membuahkan bukti nyata. Akhirnya, pada 31 Desember 1979, FBI secara resmi menutup penyelidikan atas pelarian Alcatraz. Kesimpulan resmi Biro adalah bahwa Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin kemungkinan besar tenggelam pada malam 11 Juni 1962 di perairan dingin Teluk San Francisco. Laporan FBI mengutip bukti fisik berupa dayung dan rompi pelampung, serta tidak ada jejak kredibel di daratan sebagai dasar teori tenggelam. Menurut para ahli mereka, ketiga buronan itu kemungkinan besar menyerah pada hipotermia dan kelelahan sebelum mencapai pantai, dan jasad mereka terbawa arus keluar melalui Selat Golden Gate menuju Samudra Pasifik. Dengan itu, FBI menyerahkan kasus ini ke US Marshal Service yang menangani perburuan buronan jangka panjang. Namun, US Marshals tidak menutup kasus ini. Hingga kini, dinas itu tetap menjaga berkas kasus tetap terbuka dan menempatkan mereka dalam daftar buronan. Seperti yang terkenal dikatakan Wakil US Marshal Michael Dyke, masih ada surat perintah aktif dan Marshal Service tidak pernah berhenti mencari orang. Faktanya, sesuai kebijakan, para pelarian akan tetap dianggap buronan sampai ada bukti pasti bahwa mereka meninggal atau hingga ulang tahun ke-100 mereka tiba, yakni tahun 2026 bagi Morris dan John Anglin, serta tahun 2031 bagi Clarence Anglin. Hanya saat itu, tanpa bukti definitif ke arah manapun, US Marshals akan secara resmi menutup berkas Escape from Alcatraz. Sementara itu, legenda pelarian ini justru semakin tumbuh. Selama berdekade-deka, banyak laporan dan dugaan penampakan saudara Anglin dan Frank Morris terus bermunculan, menjaga misteri itu tetap hidup. Keluarga Anglin terutama memberikan sejumlah anekdot yang menggugah. Mereka mengklaim bahwa selama bertahun-tahun, keluarga menerima kartu pos dan pesan misterius tanpa tanda tangan yang diduga berasal dari John atau Clarence. Lebih menghantui lagi, menurut cerita keluarga, mereka memiliki ibu menerima bunga secara anonim setiap hari ibu hingga wafat pada tahun 1973. Sebuah isyarat yang mereka curigai berasal dari kedua putranya yang buronan. Pada pemakaman Mrs. Anglin tahun 1973, dua wanita tinggi dengan riasan tebal dilaporkan terlihat memberikan penghormatan. Wanita yang diyakini sebagian anggota keluarga sebenarnya adalah John dan Clarence yang bernyamar. Pada tahun 1989, ketika ayah Anglin meninggal, dua pria berjanggot yang tidak dikenal kabarnya difoto di pemakaman, lalu menghilang tanpa berbicara kepada siapapun. Apakah semua ini hanyalah kisah yang berlebihan dan kebetulan? Ataukah para pelarian itu diam-diam masih berhubungan dengan keluarga? Penyelidik federal mencatat kisah-kisah ini, tetapi tidak pernah bisa memverifikasinya. Mereka tetap menyatakan bahwa tidak ada satupun laporan tentang keberlangsungan hidup para pria itu, termasuk dugaan penampakan di Florida atau Brazil yang pernah menghasilkan bukti meyakinkan. Pada tahun 2018, sebuah bukti mengejutkan muncul di berita. Sepucuk surat dipublikasikan yang dikirim ke kepolisian San Francisco pada 2013 mengaku berasal dari John Anglin. Dalam surat itu, penulis yang diduga John menyatakan bahwa ia memang berhasil kabur dari Alcatraz pada 1962 bersama Frank Morris dan saudaranya Clarence. Ia mengklaim bahwa Morris meninggal pada 2008 dan Clarence pada 2011. Sementara dirinya masih hidup
tetapi dalam kondisi kesehatan buruk, berusia 83 tahun saat menulis surat itu. Penulis itu menawarkan kesepakatan. Ia bersedia menyerahkan diri untuk hukuman penjara singkat sebagai imbalan perawatan medis untuk kankernya. FBI meneliti surat tersebut untuk menguji keasliannya, melakukan analisis tulisan tangan dan tes DNA pada amplopnya. Hasilnya tidak meyakinkan. Jika John Anglin benar menulisnya, maka ia akan berusia 90-an tahun hari ini dan mungkin masih dalam pelarian. Jika itu hanyalah tipuan, maka itu adalah tipuan yang sangat cerdik. Pihak berwajib tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi surat itu asli, dan misteri pun tetap hidup. Setelah pelarian itu, reputasi penjara Alcatraz tidak pernah sama lagi. Bahkan, pelarian besar itu mungkin menjadi paku terakhir di peti mati Alcatraz. Kurang dari setahun kemudian, pada Maret 1963, pemerintah federal secara resmi menutup penjara di Pulau Alcatraz. Secara resmi, alasan yang diberikan bersifat praktis. Penjara itu sangat mahal dioperasikan, hampir 3 kali lipat biaya pertahanan dibanding penjara lain. Dan fasilitas pulau sudah memburuk setelah puluhan tahun terpapar udara asin. Namun, rasa malu akibat pelarian 1962, bukti bahwa bahkan The Rock memiliki kelemahan, diduga turut menjadi faktor di balik keputusan untuk menutupnya. Setelah hampir 30 tahun beroperasi, Alcatraz berhenti menjadi penjara dan kemudian berubah menjadi bagian dari sejarah sekaligus legenda. Kini, kisah Escape from Alcatraz hidup dengan sendirinya dalam budaya populer dan cerita rakyat. Insiden ini segera memikat imajinasi publik pada tahun 1960-an dan terus berlanjut hingga kini. Penyelidikan FBI selama 17 tahun, keterlibatan US Marshals yang tak kunjung usai, dan kemungkinan menggoda bahwa mereka mungkin selamat telah menginspirasi tak terhitung banyaknya buku, dokumenter, dan penyelidikan amatir. Pada 1979, Hollywood mengabadikan kisah ini dalam film populer Escape from Alcatraz, dibintangi Clint Eastwood sebagai Frank Morris. Penggambaran mencekam pelarian itu, lengkap dengan kepala boneka dan sekoci jas hujan, menancapkan peristiwa tersebut dalam ingatan publik. Hingga tahun ini, Pulau Alcatraz menjadi salah satu objek wisata utama, sekaligus situs taman nasional, dan para pengunjung tur resmi bisa melihat langsung sel di mana Morris dan saudara Anglin menghilang. Museum penjara bahkan menampilkan replika kepala boneka dan lubang ventilasi yang diperlebar, memungkinkan orang melihat sendiri bagaimana pelarian itu dilakukan. Misteri ini juga memicu banyak upaya untuk menjawab pertanyaan utama. Apakah mereka berhasil? Pada 2003, acara televisi Mythbusters menguji pelarian itu dengan membangun ulang sekoci jas hujan dan menggunakannya menyeberangi teluk dalam kondisi serupa. Hasilnya, mereka berhasil mencapai daratan dan menyatakan pelarian itu plausible. Artinya, bisa saja berhasil. Meski segala upaya ekstensif dilakukan otoritas dan para penggemar, tidak ada jawaban pasti yang pernah muncul. Lebih dari 60 tahun kemudian, Escape from Alcatraz tetap menjadi salah satu pelarian penjara paling luar biasa dalam sejarah. Ini adalah kisah tentang kecerdikan nekat dan keberanian manusia yang berhadapan dengan sebuah benteng yang dulu dianggap tak mungkin ditembus. Sebuah kisah yang punya segalanya. Penjara paling terkenal, rencana licin, penyamaran dengan boneka, pelarian tengah malam, dan akhir yang diselimuti ketidakpastian. Apakah Frank Morris dan saudara Anglin binasa di ombak dingin
atau berhasil menghilang untuk menjalani sisa hidup mereka dalam rahasia, kisah mereka tetap abadi. Sebuah pengingat menyeramkan bahwa bahkan penjara paling aman pun bisa dikelabui oleh mereka yang punya cukup kesabaran, kecerdasan, dan keberanian. Legenda tiga pria yang lenyap dari The Rock pada malam Juni itu akan terus memikat generasi demi generasi, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan abadi. Apakah mereka benar-benar berhasil melarikan diri ke dunia bebas, ataukah perairan Teluk San Francisco telah menelan mereka untuk selamanya?